Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kimia dalam materi kestabilan unsur dan senyawa ion. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menggunakan pendekatan scientific model discovery learning. Siswa diharapkan dapat menjelaskan kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilan, menerapkan struktur Lewis dalam ikatan kimia, menggambarkan struktur elektron valensi atom gas mulia dan elektron valensi bukan gas mulia, dan menganalisis proses pembentukan ikatan ion. Perhatikanlah gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar air. Unsur apa sajakah yang menyusun dari senyawa tersebut? Iya, hidrogen dan oksigen. Bagaimanakah hidrogen dan oksigen tersebut dapat bergabung? Marilah kita bahas bersama-sama. Perhatikanlah video. Berdasarkan pengamatan dari video tadi, permasalahan apa saja yang dapat kalian temukan? Iya, yang pertama, apakah unsur-unsur gas mulia keadaannya sudah stabil? Yang kedua, bagaimanakah atom selain gas mulia mencapai kestabilannya? Yang ketiga, bagaimana cara menjelaskan dan menggambarkan terjadinya ikatan antar atom? Yang keempat, dapatkah kalian menggambarkan ikatan yang terjadi pada senyawa garam dapur? Coba. Iya, gambar sebelumnya adalah gambar dari unsur neon dengan nomor atomnya 10. Konfigurasi elektronnya adalah 28, sehingga elektron valensinya 8. Neon merupakan salah satu contoh dari gas mulia. Nah, perhatikanlah tabel dari konfigurasi elektron gas mulia berikut. Dari unsur helium, neon, argon, kripton, dan xenon, ternyata semuanya mempunyai elektron valensi 2 dan 8. Nah, bagaimana unsur yang lainnya? Mari kita bahas berikutnya. Menurut Lewis dan Langmuir, unsur-unsur gas mulia itu bersifat stabil, sehingga sukar berikatan dengan unsur yang lain maupun unsur yang jenis dikarenakan elektron valensinya sudah penuh. Untuk menggambarkan elektron valensi dari masing-masing unsur, biasanya digambarkan menggunakan struktur Lewis. Nah, struktur Lewis ini digambarkan dengan lambang Lewis. Apakah lambang Lewis itu? Lambang Lewis adalah lambang atom disertai dengan elektron valensinya. Elektron dalam lambang Lewis dinyatakan dalam titik ataupun silang kecil. Coba perhatikan tabel berikut ini.
Unsur-unsur di golongan 1 itu mempunyai elektron valensi 1, sehingga penggambaran struktur Lewisnya bisa diamati seperti yang ada di tabel. Begitu juga untuk unsur-unsur golongan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Unsur golongan 8, kecuali helium, itu mempunyai elektron valensi 8, sehingga keempat sisinya terisi penuh dengan elektron valensi. Coba amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar logam natrium dengan nomor atomnya 11. Bagaimana konfigurasi elektronnya dan bagaimana unsur ini mencapai kestabilannya? Na dengan nomor atomnya 11 mempunyai konfigurasi elektron 281. Unsur ini mencapai kestabilannya dengan cara melepaskan satu elektron. Nah, gambar struktur Lewisnya silahkan tuliskan di buku tulismu. Amati juga gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar gas klorin dengan nomor atomnya 17. Bagaimana konfigurasi elektron dari unsur ini? Bagaimanakah unsur ini mencapai kestabilannya? Serta bagaimana kalian menggambarkan struktur Lewisnya? Ya, klorin dengan nomor atomnya 17 mempunyai konfigurasi elektron 287. Bagaimana cara mencapai kestabilannya? Untuk bisa mencapai 8, maka klorin masih membutuhkan 1 elektron. Sehingga untuk mencapai kestabilannya, klorin dengan cara menerima elektron dari unsur lain. Nah, bagaimanakah gambar struktur Lewisnya? Coba tuliskan di buku tulismu. Sekarang, silakan buka LKPD-nya di Google Classroom dan diskusikan secara berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih yang terikat secara ikatan kimia. Di sini contohnya adalah air. Air terdiri dari hidrogen dan oksigen membentuk H2O melalui ikatan kovalen. Sementara natrium dan klorin membentuk NaCl melalui ikatan ionik. Nah, bagaimana kalau unsur natrium dan klorin itu bergabung? Bagaimanakah cara mereka berikatan? Ya, natrium dan klorin berikatan dengan cara ikatan ion. Apakah ikatan ion itu? Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk akibat gaya tarik listrik antara ion yang berbeda. Ikatan ion terjadi karena adanya serah terima elektron. Contohnya adalah garam dapur dengan rumus kimianya NaCl. Tahukah kalian garam dapur atau NaCl adalah contoh dari ikatan ion yang sering kita jumpai? Pembentukan ikatan ion, contohnya NaCl. Atom Na akan memberikan satu elektron terakhirnya kepada atom Cl, sehingga jumlah elektronnya sama-sama menjadi stabil. Nah, bagaimanakah senyawa ion itu terbentuk? Perhatikanlah gambar berikut ini.
Atom Na dengan nomor atomnya 11 mempunyai konfigurasi elektron 281. Untuk mencapai kestabilannya melepaskan satu elektron membentuk Na positif. Sementara atom klorin mempunyai konfigurasi elektron 287, mencapai kestabilannya dengan menerima satu elektron membentuk Cl negatif. Nah, proses pembentukan ikatannya adalah Na menjadi Na positif dengan melepaskan satu elektron dan Cl menerima satu elektron membentuk Cl negatif. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi Na ditambah Cl menghasilkan Na positif ditambah Cl negatif menghasilkan NaCl. Nah, anak-anak, bagaimana, sudah jelas bukan? Kalau sudah, silahkan diskusikan kegiatan di LKPD kegiatan 3 ya. Kerjakanlah latihan berikut agar kalian semakin paham. Baik, dari pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian pelajari? Ya, hari ini kita sudah mempelajari tentang kestabilan atom dan pembentukan senyawa ion. Jadi, atom akan mencapai kestabilannya dengan cara melepaskan ataupun menerima elektron atau memakai elektron secara bersama-sama untuk mencapai kestabilannya. Nah, kestabilannya diukur dengan gas mulia, di mana elektron valensinya itu harus sama dengan 2 atau 8. Untuk senyawa ion, itu terbentuk karena adanya serah terima elektron. Senyawa ion terjadi antara unsur logam dengan non-logam. Pembentukan senyawa ion terjadi jika ada unsur yang menyerahkan ataupun melepaskan elektron. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Tetap stay at home, selalu cuci tangan, dan selalu pakai masker. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.